Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, surga itu ada di Ars. Ars itu pintunya khusus untuk masuk ke surga. Kalau orang itu bisa masuk pintunya langit tingkat 7, berarti orang itu akan masuk surga untuk selama-lamanya. Kalau tidak bisa, jangan harap bisa masuk surga. Memang seperti itulah kenyataannya yang ada di atas sana. Jadi orang masuk surga itu tidak mudah, Gus. Tidak semudah seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang itu. Itu masih jauh di bawah mimpi. Yang saya tanyakan ialah orang-orang yang bagaimana yang rohnya bisa masuk pintunya langit tingkat 7 tersebut. Demikian Gus, mana penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi asra bi'amdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna ma haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci siapa hidup, maha suci hidup. Suci yang dimaksud di sini tanpa ada sesuatu yang lain. Subhana maha suci sopo alladzi hidup. Asro yang memperjalankan asro kang nglakokake sopo alladzi hidup bi abdihi kelawan kawulane hidup. Siapa kawulane iki hamba lailan ing dalem waktu wengi, di tengah waktu malam. Di situ mengapa di dalam Al-Quran tidak tertulis naharon, siang, kok malam? Ada maksud apa? Ini juga ada pengertian sendiri. Dan mengapa di situ kok abdihi, hamba yang dikehendaki, kok memakai isim nakiroh bukan isim ma'rifat? Apa isim nakiroh itu? Isim nama untuk umum. Kalau isim ma'rifat adalah isim untuk khusus. Bi abdihi kelawan kawulane alladzi, artinya walaupun secara syariat perjalanan ini hanya berlaku pada baginda Nabi Muhammad, tetapi secara hakikat itu bisa terjadi pada hamba siapapun yang dikehendaki. Sudah terlepas dari nasab, terlepas dari keilmuan, terlepas dari apapun, manakala Allah berkehendak pada hamba yang dikehendaki, maka dialah yang diperjalankan untuk melewati sab langit 7. Pertanyaannya, secara hakikat siapakah yang dikehendaki ini untuk memperjalankan? Merekalah, pertama, merekalah yang mengikuti Kanjeng Nabi. Mengikuti yang tidak hanya di sistem syariat tetapi juga di sistem hakikat. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Apabila kau mengikuti hakikatnya Rasulullah, Anda akan bisa sampai ke makrifat. Jawabannya yuhibbukumullah. Apabila kau lepaskan cintanya hatimu terhadap selain Allah, cintanya ruhmu terhadap selain Allah, maka Allah akan menerima cintamu dan kau akan dijadikan kekasih. Inilah yang kami maksud sebagai tindakan uzlah.
Tindakan di mana hatimu telah terlepas dari belenggu cinta terhadap duniawiyah. Ngapunten, ada satu kalimah, cinta itu akan menghancurkan dirimu. Cinta apakah yang menghancurkan? Cinta duniawiyah akan menghancurkan pada dirimu. Ini Pak. Terus mengapa di situ memakai kalimah lailan bukan naharon? Ini harus kita paham. Kalau naharon itu siang, kalau siang itu sinar matahari selalu memancarkan, gak mengenal tentang gelap. Kalau malam sinar matahari tidak ada, sinar listrik juga nggak ada, alias gelap. Maksudnya apa? Orang yang mengikuti hakikatnya Rasulullah sampai melakukan uzlah, sampai makrifat Allah, hatinya pasti gelap dengan urusan dunia. Tembung siang itu Pak, hati seseorang yang selalu mewah dengan duniawiyah itu siang dalam hati. Makanya mengapa lowo codot iku metune bengi, keluarnya malam, tidak keluar siang. Makanya Anda ini calon-calon codot. Karena dia kalau malam, mengapa dia kok nggak nabrak-nabrak? Hati yang hidup adalah hati yang sudah tidak ada kepentingan dengan duniawiyah. Itu hati yang hidup. Siapa yang jagate hati gelap dengan duniawiyah, berarti tetanda jagate hati padang dengan Allah. Itu aja. Coba sampean pengen melihat wujudnya matahari siang hari, nggak bisa lihat kau, karena kau akan silau dengan sinar matahari. Kau melihat sinarnya, nggak bisa melihat wujudnya matahari. Kalau kau ingin melihat wujudnya matahari, jangan melihat sinarnya. Kalau kau melihat wujudnya Allah, jangan melihat cahaya Allah, nurullah jangan kau lihat. Lihat hidupnya. Kapan kau melihat hidupnya? Malam hari. Malam hari deloken. Yang namanya matahari ini kalau malam hari kan gak keluar sinarnya. Kamu akan bisa melihat wujudnya matahari kalau malam hari gini. Kalau siang hari gak mampu kau melihat. Artinya mata hatimu akan bisa melihat Allah tatkala kau tidak melihat nurullah. Di situ Pak. Inilah pentingnya Anda itu memegang SK yang disebut dzikir sirul asrar. Makanya teman-teman di syariat saja, teman-teman di thariqah, oleh karena enggak memegang sirul asrar, sampai jungkel nggak bisa wusul nang Allah, nggak bisa. Tadi saya katakan di dalam jagati ruh yang disebut kolbun, hatiku bertumbuh tumbuhan Pak. Buahnya hasud, riya, takabur, sum'ah dan lain sebagainya, sifat-sifat tercela. Di situ ketika kita dzikir sir Allah, Allah terus sampai kita itu seakan-akan gak bisa diem, hati itu mengucapkan Allah. Itu sama halnya Anda memetik, membuang buah-buah dari sebuah pohon tadi. Tapi bagaimana ketika saat buah kau ambil nanti akan tumbuh lagi. Selama tidak kau cabut seakar-akarnya, tetap akan berbuah. Artinya kita sampai puluhan tahun berthariqah, mohon maaf ya,
Mengapa di dalam hati masih ada hasud? Mengapa di dalam hati masih ada takabur? Mengapa di dalam hati masih ada riya? Mengapa di dalam hati masih aja ada ganjilan tatkala Allah memberikan takdir yang qadhi atau enggak enak? Itu persoalannya pohon itu belum kita keluarkan. Memang betul tujuannya berzikir di dalam khofi atau siri untuk menghilangkan semua sifat-sifat yang tercela itu. Tetapi ini akan tumbuh kembali tatkala pohon itu belum kau cabut seakar-akarnya. Kalau sudah kau cabut seakar-akarnya, pasti kau sudah tidak akan keluar lagi buah tersebut. Sebab gini Pak, setahu saya ini entah jenengan waktu ada di Thariqah, mohon maaf, zikir itu nggak bisa lepas sir itu. Tetapi di dalam hatiku masih muncul keakuan saya. Jadi saya merasa dekat kepada Allah. Masih. Jadi keakuan eksistensi saya sebagai makhluk itu masih ada. Ini persoalannya karena sirul asrar belum saya dapatkan. Berarti coro pohon belum kita robohkan, belum kita jabut seakar-akarnya. Misalkan kita potong pohon itu, jeret, akarnya belum kita ambil, pasti keluar lagi. Ternyata itu akan bisa keluar, akan bisa seakar-akarnya kita jebol hanya dengan ketemu al-dzikru bisiril asrar sampai ke fana'ul dzikri. Baru disitulah Anda akan bisa dikatakan wusul terhadap Allah. Berarti berarti lailan itu metengno ati sangka dene urusan dunia. Di situ ada perjalanan Isra dan Mi'raj. Isra perjalanan syariat sampean dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sementara Mi'raj perjalanan panjenengan dari Masjidil Aqsa sampai terhadap Sidratul Muntaha. Tapi sebelum ke Sidratul Muntaha, kita melewati sab langit 7 dulu. Dari Masjidil Aqsa ke Babus Salam, ini melewati sab langit 7. Disitulah Pak terjadinya hukum mukasyafah. Hukum di mana Anda ditemukan Allah kegaiban makhluk, termasuk para malaikat. Nah ini apakah masih ada nafsu? Masih. Keinginan Anda untuk bebersih diri dari kotoran hati, keinginan Anda untuk bisa wusul nang Allah, iki nafsu masih melaku. Makanya ketika Rasulullah Mi'raj, tidak Isra ya, Mi'raj, beliau masih menumpai apa? Menaiki buruk. Buruk digambarkan kuda dengan berwajah seorang wanita cantik bidadari. Ada sayapnya. Tapi mengapa Allah melibatkan malaikat muqarrabin, Jibril, Mikail, Israfil, Israel untuk menuntun buruk? Karena buroke iku Pak Bu masih liar. Kalau tidak liar, gak mungkin melibatkan malaikat muqarrabin. Buruk iku singkatan meleburok ya. Iku nek sik liar, nek gak liar mboten. Sehingga mengapa di situ digambarkan kuda? Inilah Kanjeng Nabi dawuh, nafsu itu seperti kuda Pak, seperti kuda. Terus mengapa kepalanya itu wanita? Karena pada umumnya seorang laki-laki
lemahnya, kalahnya itu dengan seorang wanita. Masih gede ya opo gagao seorang laki-laki suami nyekruk-kruk iku ambek wong wis ta nyekruk-kruk temen gede kaya apa diuntal sampean. Nggih. Makanya ojo model-model ambek seorang wanita. Nggih. Udah. Itu dipegang para malaikat. Artinya walaupun kita itu melakukan perjalanan mi'raj dalam rangka menemui Allah, itu masih ada nafsu, Pak. Keakuan hamba, ya. Keakuan hamba. Lah kapan ini akan berhenti? Kalau sudah ada di babu salam. Babu iku pintu, salam keselamatan. Jenengan wau adalah pintu surga. Tapi syaratnya kudu ngelewati 7 sab langit. Apa? Sab 7 langit itu latifah. Kita diajarkan latifah pitu, ya. Latifah pitu. Allah itu punya sifat sama. Di dalam sifat sama, krungu kuping nih luwak, kuping krungu. Iki tanda kalau kita bisa bertemu Allah lewat sifat sama, manakala kita itu dong dengan hidup. Berarti Allah bisa kau temui lewat sifat sama. Lewat sifat basor, meripat mata melihat sesuatu. Tanpa ada hidup di situ, nggak mungkin kau akan bisa melihat perkara-perkara yang ada di depan Anda. Lewat sifat ilmu, mata hati, ainul basiroh juga begitu. Lewat sifat kudrat irodah juga begitu. Inilah yang kumaksud sab langit 7. Artinya ahadiahkan. Semua sab langit pitu itu ada Allah. Gini Pak, pertama sab langit pitu kita bertemu Nabi sapa kuno? Nabi Adam. Oke, di dalam Adam ada siapa? Hidup toh? Hidup itu siapa? Allah. Ketemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di dalam dirinya beliau siapa? Allah. Hidup siapa? Allah. Itu berarti Anda telah melewati sab langit 7. Nabi Muhammad ketika di babu salam, apa yang terjadi? Semua yang berbentuk makhluk itu ditinggalkan. Buruk tadi ya, yang sudah ditonton oleh malaikat muqarrabin, nafsu sampai ditonton oleh warid untuk menuju roh ini bertemu Allah, semuanya ditinggalkan. Di situ akan terjadi satu makalah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah tulilah lan sak pituruti. Itu penghormatan. Yang dimaksud penghormatan di sini adalah asyhadu sampai ke illallah, ya, itu penghormatan. Makanya tahiyat itu ada syahadatnya. Jari wong NU nek pas syahadat asyhadu alla ilaha illallah ambek bareng telunjukin duding. Ono sing di model ngeten Pak. Lho nggih kula nate jejer ambek jamaah ngono diurek-urek nang ngeten. Iki piye? Tapi yo gak salah. Oh, Gusti Allah bingung. Alah, iku wis trik mawon ya. Ati semuanya itu mung cara. Ana sing mboten kenceng, melungker ngeten. Sebabnya tangane gak iso digendeng ngeten. Ya aja disalahno ngono niku. Nggih. Ya wis terserah. Maksud substansinya yang penting adalah asyhadu ke ilallah. Malaikat Jibril dawuh Muhammad, jikalau kau tidak membaca tahiyat ini penghormatan,
kau akan hancur dengan cahaya-cahaya itu. Artinya apa? Ngeten, Pak. Hatimu kalau tidak memegang asyhadu sampai ke ilallah, ketika menghadapi cahaya-cahaya Allah ini hancur-hancur, wujudnya hancur, roh iki lalai pada Allah. Kalau di situ ada Allah, iku ahli hijab, Pak. Golongan kita dulu yang masih ada di ahli hijab. Terus ketika semua sudah kita Rasulullah kita parkirkan, malaikat, terus buruk, parkir semuanya di situ. Parkir loh, Pak ya, parkir. Maka beliaulah menuju sendiri Sidratul Muntaha Mustawa. Bahasa kita itu alam kelanggeng, itulah alam musyahadah, alam persaksian yang benar, itulah alam makrifat Allah. Bapak Ibu, bahasa syariat, kau telah masuk pintu ke surga, berarti rahmat. Syaratnya Anda akan bisa masuk ke situ, Anda tidak ada cinta selain Allah. Berarti bagaimana maksudnya itu? Dengan adzikru bisiril asror, ini gitu Pak ya. Di situ akan ada dzikir sirul asror, kan ada pintu 3, siji rasa, lu melihat atau bertemu, ketiga menyatakan. Rasa atau iman. Nah, di sini pembimbingan zikir sirul asror itu yaitu zikir sing tanpa ngucap, zikir tumindair roh, masuk di dalam rasa atau iman yang hanya pada hidup. Atas semua apa yang terjadi hanyalah hidup yang berperan. Dengan begitu selanjutnya masuk pada pintu yang kedua, yaitu melihat, artinya bertemu Allah. Itulah di maqam musyahadah. Semua apa yang tadinya disebut roh, disebut Allah, disebut mata untuk melihat Allah, itu sudah fana, sudah tiada. Jadi aran malaikat, buruk ataupun apa saja, termasuk aran Muhammad, itu sudah tidak ada. Muhammad makhluk, ya kah? Yang ada hanyalah Allah. Itulah yang dimaksud ahad. Cuman di bahasa no syariat, wong syariat cekak bingung. Muhammad ketemu Allah, menerima sholat 5 waktu. Asalnya 50, akhirnya jadi 5 waktu. Ternyata apa maksudnya kok sholat, kok gak zakatai, kok gak diperintahkan rokokan? Ini perlu pertanyaan loh niki. Apa kok sholat, kok gak zakatai, kok gak poso ae, kok gak oleh-oleh nggowo? Biasa, kula nek protes tak jarak. Gus, ngaji ku gak pantes rokokan. Wis. Yo kata seneni, cuman tak jarak. Wong nemui Gusti Allah itu Pak, gak sholat tok Pak, rokokan ya iso menemui. Maksud saya tak lebarno sayapmu, nek metu Gusti Allah aja sholat tok, ngoten lho. Mangan ya kuwi iso ketemu, sembarang ketemu ngoten. Mesti kula jarak wis. Iku maksude supaya wawasan panjenengan lebih luas, cekak dangkal dari sisi keilmuan. Pun
Apa maksud daripada pelepasan terhadap buruk atau warid malaikat tadi? Selama masih kesebut makhluk Pak, itu harus hilang semuanya. Wis. Terus mengapa di situ kalimat yang diterima adalah shollu iqomis sholah? Kok bab masalah sholat? Ngini Pak, paling mudah untuk bertemu Allah itu hanya sholat. Karena di dalam sholat itu telah tinggalkan semua persoalan urusan dengan dunia. Ditinggal no kabeh sik tinggal. Ternyata Bapak Ibu, umat Islam khususnya kita ini yang masih ada di ahli hijab, ternyata tidak bisa memanfaatkan kondisi seperti itu. Artinya di dalam sholat pun kita tidak bisa bertemu Allah, apalagi di luar. Lo gitu lo maksudnya. Karena sholat sudah tidak melihat manusia. Kita zakat ya sik diwasi menungso. Kita korban diwasi menungso. Kita poso sik diwasi menungso yoan. Ramadan, haji apa maneh? Maneh kita mengadakan syukuran, jadi alasannya pamitan. Cek ono bedane antara wong minggat ambek budal haji. Mengapa syukuran pamitan? Yuk kecek diarani wong minggat. Nek wong minggat kan gak ada pamit-pamit to, Pak. Wong minggat dia ono wong minggat pamit yo gak ono. Minggat yang golek sepine terus perung ngoten. Wis kadang-kadang kita itu memang Masya Allah kurang jeli dengan makalah-makalah itu, sehingga pengertiannya itu berbalik. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, akhirnya praktek di lapangan digawani perkara salat ae gak iso dunung nang Gusti Allah, apa maneh digawani selain salat di situ, Pak. Lah, sekarang persoalannya yang paling penting, bagaimana kita bisa masuk di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bagaimana kita bisanya sholat bisa bertemu Allah? Lah, ini yang terpenting bagi kita yang masih ada di syariat dan thariqah. Apa jawabannya? Kembalilah kepada surat Al-Imran ayat 31 tadi. Ikuti hakikatnya Rasulullah, jangan mengikuti syariatnya saja. Ikuti hakikatnya, dengan mengikuti hakikatnya akan bisa sampai makrifat pada Allah, akan bisa bertemu Allah. Akhirnya nanti Anda tidak hanya bertemu Allah ketika saat fisik sholat syariat, tetapi juga fisik melakukan syariat yang lain. Apa? Makan, macul, nyambut gawe pasar, ning kantor, semuanya akan bisa bertemu Allah. Di situ pembimbing-pembimbingannya. Surga yang dimaksud adalah tatmainnul qulub, kedamaian yang hakiki, bertemu cinta yang sejati, atau jenjeme ati hanya bertemu pada Allah. Itulah surga. Lah gak usah ngenteni sesuk, lapo ngenteni sesuk sampean, ning dunya iki temuilah surgamu masing-masing. Dikatakan bertemu masuk di dalam surganya Allah manakala Anda bertemu Allah. Ingat, Allah berkata, aku tidak akan menerima cintamu jikalau hatimu masih ada cinta selain aku. Aku tidak akan memasukkan surga terhadap satu hamba manakala di dalam diri hamba ada syirik, sebiji sawi pun tidak akan pernah aku masukkan. Loh, di situ, Pak. Itu maksudnya mengadakan cinta selain Allah.
Allah.